saya, Nafila Putri, sebagai moderator dan pemateri 4 yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok, yaitu Rodatun Nisa sebagai pemateri pertama, Naufal Maulana Andiko pemateri kedua, dan yang terakhir Rizky Asfiandi pemateri ketiga. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi kita, yaitu pengertian isim dan pembagiannya. Oke, selanjutnya pengertian isim dan tanda-tanda isim akan dipresentasikan oleh pemateri 1. Kepada Rodatun Nisa kami persilahkan. Pengertian isim dan tanda-tanda isim. Isim adalah kata benda. Kata benda atau nomina adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Dan kata benda sama sekali tidak terikat dengan waktu. Contoh dari isim atau kata benda adalah seperti kucing, pohon, muda, tua, baik, jahat, dan banyak lainnya. Yang artinya itu adalah sesuatu yang dibendakan itu dapat berbentuk lisan atau dapat dipegang, diraba, dirasakan, dan juga secara abstrak seperti itu. Tanda-tanda isim. Tanda yang pertama adalah al-khafad atau kasrah. Menurut terminologi dari ahli nuhwu, berarti harakat kasrah yang disebabkan oleh pelaku atau amil atau yang mewakili amil tersebut, sehingga menyebabkan kata setelahnya menjadi kasrah. Misalnya, marartu bi Bakri. Kata Bakri berharakat kasrah karena ada amil yang membuatnya berharakat kasrah, yaitu huruf ba. Disebut juga sebagai huruf jar, di mana setelah huruf jar ini akan membuat kata sesudahnya berharakat kasrah. Tanda yang kedua ada berharakat tanwin. Tanwin secara etimologi berarti bersuara. Seperti contohnya nawanat ta'ir, atau yang artinya burung itu berkicau atau bersuara. Secara istilah terminologi, ahli nahwu adalah nun dengan tanda sukun yang mengikut di akhir secara pengucapan atau lafaz, bukan secara penulisan, dan yang menjadikannya berbeda dari garis yang telah ada sebelumnya adalah dengan membuat pengulangan harakat pada saat penulisan. Selanjutnya, ciri yang ketiga adalah pada awal kata penulisannya dimulai dengan huruf alif dan lam. Jadi setiap Anda memasukkan kata-kata seperti ini, maka kata tersebut masuk dalam ciri-ciri yang ketiga. Terima kasih kepada Rodatun Nisa yang telah membacakan materi. Oke, selanjutnya materi kedua akan dipresentasikan oleh Naufal Maulana Andiko. Kepada Naufal Maulana Andiko kami persilahkan. Pembagian isim berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada isim muzakkar. Muzakkar adalah suatu isim yang menunjukkan kepada jenis laki-laki, sehingga apabila kita menemukan dalam suatu kata atau kalimat yang menunjukkan kepada jenis laki-laki, maka ia dapat dikenal dengan sebutan isim muzakkar. Isim muzakkar juga masih terbagi menjadi dua kelompok, yaitu ada yang dikenal sebagai isim muzakkar hakiki dan isim muzakkar majazi. Yang pertama, isim muzakkar hakiki. Isim muzakkar hakiki adalah isim yang berasal dari kelompok makhluk hidup yang berjenis kelamin laki-laki. Isim muzakkar hakiki dapat dikatakan hakiki karena ia berasal dari kelompok makhluk hidup, baik berasal dari manusia maupun hewan. Singkatnya, isim muzakkar hakiki merupakan suatu isim yang berasal dari makhluk hidup, baik manusia maupun hewan, di mana ia berjenis kelamin laki-laki.
Yang kedua, isim muzakkar majazi. Isim muzakkar majazi adalah isim yang berasal dari kelompok benda mati yang berjenis kelamin laki-laki. Isim muzakkar majazi ini dianggap berjenis kelamin laki-laki berdasarkan kesepakatan orang-orang Arab, di mana orang-orang Arab sepakat bahwa isim ini berasal dari benda-benda mati yang dianggap berjenis laki-laki, sehingga mereka sepakat bahwa isim ini disebut isim muzakkar majazi. Setelah isim muzakkar ada selanjutnya isim muannas. Muannas adalah suatu isim yang menunjukkan kepada jenis perempuan, sehingga apabila kita menemukan dalam suatu kata atau kalimat yang menunjukkan kepada jenis perempuan, maka ia dapat dikenal dengan sebutan isim muannas. Seperti isim muzakkar, isim muannas juga dibagi menjadi dua kelompok, yaitu isim muannas hakiki dan isim muannas majazi. Yang pertama, isim muannas hakiki. Isim muannas hakiki adalah isim yang berasal dari kelompok benda hidup yang berjenis kelamin perempuan. Isim muannas hakiki dapat dikatakan hakiki karena ia berasal dari kelompok makhluk hidup, baik berasal dari manusia maupun hewan. Yang kedua ada isim muannas majazi. Isim muannas majazi adalah isim yang berasal dari kelompok benda mati yang berjenis kelamin perempuan. Isim muannas hakiki ini dapat dikatakan hakiki karena ia berasal dari kelompok benda mati berdasarkan kesepakatan orang Arab. Kemudian pembagian isim berdasarkan jumlahnya. Yang pertama ada isim mufrad. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan suatu jumlah bilangan tunggal dan berlaku baik untuk muzakkar maupun muannas. Isim mufrad sendiri juga dapat berlaku baik untuk isim yang berakal maupun yang tidak mempunyai akal. Yang kedua, isim musanna. Isim musanna adalah seluruh isim yang menunjukkan suatu jumlah bilangan ganda, baik itu kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Saat isim mufrad dalam keadaan rafa, maka cara menjadikannya isim musanna adalah dengan menambahkan alif dan nun. Namun, jika dalam keadaan nasab dan jar, maka cara menjadikannya musanna adalah dengan menambahkan ya dan nun. Ketika nasab dan jar huruf sebelum ya musanna difathahkan, sedangkan pada nun dikasrahkan, ada semua keadaan i'rab. Yang terakhir ada isim jamak. Isim jamak adalah suatu isim yang menunjukkan suatu jumlah bilangan banyak yang lebih dari dua. Yang pertama ada jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim adalah suatu jamak yang dibentuk dari isim mufradnya dan digunakan untuk menunjukkan suatu jenis laki-laki. Yang B, jamak muannas salim. Jamak muannas salim adalah jamak yang dibentuk dari isim pada mufradnya yang dipakai untuk menunjukkan suatu jenis perempuan. Yang terakhir jamak taksir. Jamak taksir adalah suatu jamak yang berubah dari bentuk mufradnya dengan memecah katanya sehingga mempunyai makna yang banyak. Terima kasih kepada Naufal Maulana Andiko yang telah membaca materi. Selanjutnya, materi ketiga akan dipresentasikan oleh Rizky Aspiandi. Kepada Rizky Aspiandi, kami persilahkan. Kemudian isim dari segi umum dan khususnya. Oke, di sini kita akan jelaskan dari nomor 1. Isim nakiroh. Itu kata yang menunjukkan pada makna umum dan tidak kemasukan alif lam dalam kurung alif lam. Jadi walaupun maknanya menunjukkan pada umum, kalau sudah kemasukan la tidak lagi nakiroh dalam kurung umum. Contoh isim nakiroh: talmid dalam kurung murid, rajul dalam kurung laki-laki, ustad dalam kurung ustad. Yang kedua, isim ma'rifat, yaitu kata yang menunjukkan pada khusus. Yang termasuk isim ma'rifat adalah 1. Alam dalam kurung nama, jadi nama orang
kota atau nama-nama lainnya termasuk pada makrifat khusus. Contoh Muhammad, Usman, Ahmad, Jakarta, Makkah. Yang kedua, isim domir, kata garis miring kata ganti, juga sama termasuk ke dalam isim makrifat. Contoh huwa, huma, hum, hiya, huma, hun, ada, antum, antuma, antum, anti, ati, antuma, antun, ana, nahna. Contoh dalam teks: qala wallahu ahad, wallahu ahad. Kata yang digaris bawahi isim makrifat karena huwa termasuk isim domir. Yang ketiga, isim mausul dalam kurung kata sambung juga termasuk ke dalam isim makrifat dalam kurung khusus. Kata yang termasuk ke dalam isim mausul adalah, di sini kita bisa melihat ada beberapa isim mausul serta jumlah contoh dan artinya. Di sini saya tidak perlu bacakan lagi karena di sini sudah tertera ya. Baik, kita lanjut ke yang keempat. Isim isyarah dalam bahasa Indonesia sama dengan kata tunjuk. Untuk kata tunjuk dekat menggunakan kata hadu dalam kurung ini, sedangkan kata tunjuk jauh menggunakan kata zalik dalam kurung zalika dalam kurung itu. Lebih lengkapnya kata yang termasuk isim isyarah adalah kata tunjuk dekat kurung ini: Buddha, hadun, walla. Kata tunjuk jauh dalam kurung itu: jalika, janika, aulaika. Contoh dalam Quran: Dalikal kitab la raiba fihim. Ya, di sini juga ada contoh di bawah ini, tidak perlu saya bacakan lagi, sudah tertera. Baik, saya lanjut ke 5. Idofat pada salah satu yang 4 di atas. Apa ini maksud idofat? Idofat adalah menggabungkan dua kata menjadi satu. Idofat dengan isim alam, contoh kata ibna dalam kurung anak digabungkan dengan Muhammad menjadi ibnu Muhammad. Kata ibnu sebelum digabungkan termasuk isim nakiroh dalam kurung ini, tapi setelah digabungkan menjadi makrifat, alasannya makrifotnya karena idofat dengan isim alam, idofat dengan isim domir. Contoh kata ibnu anak digabungkan dengan hu digabungkan menjadi ibnuhu. Oke, saya lanjut. Idofat dengan isim isyarah, kita digabungkan dengan kata hadza. Contoh dalam kalimat kitabu hadza jamil, buku ini bagus. Kata kitab sebelum digabungkan nakiroh dalam kurung umum tapi menjadi makrifat dalam kurung khusus setelah idofat dengan kata hadu. Yang di bawahnya idofat dengan isim mausul, contoh kitabu digabungkan dengan ladzi, kitabul ladzi hamilu Muhammad jamil, buku yang dibawa Muhammad bagus. Terima kasih kepada Rizky Aspiandi yang telah membacakan materi. Selanjutnya, materi terakhir yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Isim berdasarkan perubahan harakat akhir. Isim berdasarkan perubahan harakat akhir terbagi dua bagian. Yang pertama, isim mu'rab. Isim mu'rab adalah isim yang mampu merubah harakat balasannya karena memasukkan amil. Amil adalah sesuatu yang dapat menyebabkan akibat suatu kata dibaca berbeda-beda. Contoh, Zahaba Muhammadan, Muhammad telah pergi. Kedua,
Ra'aitu Muhammadan. Saya telah melihat Muhammad. Yang ketiga, marartu bi Muhammadin. Saya berjalan dengan Muhammad. Ya, bisa kita lihat kata Muhammadun pada ketiga pola di atas harakatnya berbeda-beda pada masing-masing contoh. Bisa kita lihat pada contoh pertama berharakat sama. Pada yang kedua berharakat fathah. Sementara pada contoh ketiga berharakat kasrah. Dan perbedaan harakat balasan tersebut disebabkan oleh berbedanya amil yang masuk pada kata tersebut, yaitu zahaba, ra'aitu, dan marartu. Apabila suatu isim mengalami perubahan pada kepingan, akibatnya dikala dimasuki oleh amil yang berbeda, maka dapat dipastikan bahwa isim tersebut yaitu isim mu'arab. Yang kedua, isim mabni. Isim mabni adalah isim yang tidak mengalami perubahan pada serpihan balasannya walaupun telah masuk amil. Dan yang dikategorikan isim mabni antaranya sebagai berikut. Pertama, isim dhamir. Kedua, isim isyarah. Ketiga, isim mausul. Keempat, isim syarat. Isim syarat, isim yang memerlukan fi'il syarat dan jawabannya. Dan yang terakhir, isim istifham.